Alhamdulillah, silahkan ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menggenggam setiap makhluknya. Setiap saat, setiap makhluk ada dalam kekuasaannya. Dia maha dekat, maha mendengar, maha tahu, menguasai segalanya dengan sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat salam terlimpah kepada kekasih Allah, hambanya yang sangat yakin kepada Allah dan memasrahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Alhamdulillah, ini sudah hampir seminggu tidak duduk di sini ya. Alhamdulillah. Rekan-rekan, saya ada kejadian yang menarik dan sangat berharga untuk ditafakuri. Bagi yang datang semalam ke Darut Tauhid, masih diinfus dan masih pakai oksigen. Baru jam 11 malam dicabut. Jadi sedang diberi nikmat sakit dalam beberapa hari. Malam seminggu di opname sebentar, tapi tidak betah di opname di rumah sakit. Maunya di opname di masjid saja. Jadi di sini ada mihrab, asal bed rest saja. Yang menarik kemarin pada waktu hari Kamis ada tausiah. Ini mulainya dari menjelang sahur. Kenapa jadi tidak bisa berdiri gitu. Pusing mau sahur. Sepertinya ngambang, seperti yang terbang kelayangan. Akhirnya sholat juga berbaring. Mendadak seperti itu, padahal sudah beranjak menjadi lebih sehat sebetulnya, sudah manah dikit ya. Di bawah tuh tidur lagi, tidak boleh saum ya. Bangun 7:30 pas acara tausiah santri di sini. Ya Allah, ketika bangun tuh seperti yang gak napak gitu, ini kenapa begini? Mau keluar pintu seperti yang ngambang. Cari dokter, alhamdulillah rumah sakit Yasmin yang sama-sama dengan Darut Tauhid, seluruh karyawan dan dokternya juga sebagian ikut tausiah. Takdir Allah itu ada dokter, ada perawat. Dok, kenapa saya begini? Oh, ini shock katanya, shock. Harus cepat dibaringkan dan kakinya di atas. Akhirnya dibawa ke mihrab. Nah, tahu banyak ternyata sesudah tensi itu drop sekali di bawah 100. Jadi memang sudah darahnya sudah susah naik. Itu masih tausiah sedikit tuh, karena ada tausiah dan ada wisuda SMP. Nah itu setiap udah bicara tuh lep, sekali bicara lep gitu, kesadaran tuh berkurang. Sudah diperiksa ada saturasi namanya di jempol ya. Oh ternyata oksigen di darahnya berkurang terus tuh. 97, asalnya normalnya kan 97, 95, 93, 90, 88, terus gak bisa ditahan itu. Sudah tarik nafas. Oh iya, takdir Allah, karena belum waktunya kelengar mungkin ya. Karena ada perawat, segera dipasang infusan dan oksigen. Ya Allah, terus drop, udah mulai kelayang.
Alhamdulillah syariatnya dengan ada oksigen, kemudian diinfus, mulai pas diperiksa darah tiba-tiba 250 itunya apa gula darahnya. Ini enggak biasa, saya 90 tekanan tiba-tiba dari kurang naik jadi 160. Ente benar gitu hidup saya kayak gini, asa ararane. Ya begitulah hadirin. Tapi sambil begitu, sambil mikir, ya Allah betapa lemahnya. Itu ya diduga kekurangan cairan. Kekurangan cairan tuh bisa sok tubuh ini, bisa kacau metabolisme tubuh. Kita minum jarang syukur, benar. Minum saja. Padahal itu sangat menentukan kehidupan kita. Ketika saya tahu sampai lihat jempol, aduh susah sekali naikin sampai nafas yang banyak itu supaya naik oksigen di darahnya. Susah ternyata sampai dimasukkan alat ke hidung. Betapa kita jarang bersyukur bisa nafas, benar. Aduh ini sekarang nafas tuh jadi pengen nangis gitu, ya Allah. Kalau saja oksigen di darah ini sedikit, Masya Allah, itu pingsan. Dan beberapa menit saja kalau lidahnya menutup ini, lidah menutup, pingsannya tidak digerakkan, ya sudah selesai lah, membiru terus mati aja. Saya nanya, dok, kalau saya nggak ada yang nanganin syariatnya, berapa lama nih saya bertahan dengan kondisi begini? Kan kalau syariat tidak ada dokter, lihat santri, lihat kenapa nih tidur terus padahal lagi pingsan, sudah kekurangan oksigen. Nanti kan tinggal kok goyangnya semuanya. Ya Allah dekat sekali gitu ya. Kalau Allah mau tinggal kurangin kemampuan nangkep oksigen di darah, tiap napasnya berkurang kesadaran. Iya kalau santri tahu, kayak perawat, dokter tahu. Kalau yang nggak tahu kan, ya mungkin disangkanya bobo, padahal sudah, aduh ya Allah, dekat. Alhamdulillah, jadi saya sekarang bisa bangun lagi, ya duduk begini. Alhamdulillah, betapa berartinya gitu ya sebuah nafas tuh. Benar, para kekasih Allah tuh tiap nafas tuh berzikir, syukur gitu bisa masuk oksigen, bisa ditangkap oleh darah. Karena kalau sudah tidak nangkap oksigennya ke atas nih, ke otak sudah kurang suplai oksigen, udah nggak bisa mikir. Kaki sudah dingin gitu ya, jari-jari sudah kesemutan, itu sudah mulai tidak terkirim oksigen. Ma khalaqta hadza batila, tiadalah Allah menciptakan ini sia-sia. Saya bersyukur ngalamin takdir ini. Jadi sekarang kalau nafas tuh berusaha lebih ingat ke Allah. Duh ya Allah, terima kasih bisa nafas. Kemarin habis tuh oksigen berapa, kayak mau nyelam aja. Karena naikkan oksigen di darah tuh ternyata tidak mudah. Ini teman-teman gak nyadar ya, darahnya nangkep oksigen dengan gratis. Berapa kemarin satu tabung tuh? Aduh, kalau harus bawa tabung kemana-mana deh, berat tabungnya. Kebayang, dan itu juga cuma 2 jam. Coba kalau kita, ya saya bayangkan kalau harus nafas pakai tabung oksigen itu, ngegagandol kemana-mana, sehari bisa ratusan ribu. Ini gratis, saudara. Harusnya tiap napas, aduh ya Allah, Engkau beri gratis, masuk ke paru-paru tanpa kita suruh. Ke paru-paru menangkap, oksigennya diedarkan oleh jantung ke seluruh tubuh, ke otak, ke jari, ke semua tubuh ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jantung coba berdetak ya,
Kalau dipakai maksiat kan zalim sekali. Dia berdetak, tek, tek. Yang normal teh berapa sih jantung teh? 120-80 ya. Kan? Kadang 110 tuh. Kemarin saya di bawah 100 sudah tek, tek. Mungkin begitu lagunya ya. Tek. Udah repot tuh mompa darah ke otak tuh. Ya, udah pelan sekali. Kalau otak kita udah enggak tersuplai darah, oksigen kan, mikir juga jadi lemot ya. Perintah yang lain-lain jadi enggak bagus. Aduh, kita jarang menyadari gimana Allah ngatur tubuh ini. Aduh, jantung berdetak harusnya dipakai taat ya. Dia udah memompa darah ke otak supaya ingat ke Allah. Dia memompa darah ke mata supaya ini mata kemarin mulai kunang-kunang supaya bisa lihat ayat Allah. Allah memberikan jantung yang terus memompa darah, oksigen, nutrisi supaya tubuh ini bisa patuh ke Allah. Tapi kita gunakan untuk maksiat. Kalau jantung itu punya hati pasti perih sekali dulu. Saya pompa siang malam tanpa pamrih apapun. Tapi digunakan untuk mengkhianati Allah. Kan orang yang berbuat maksiat juga pakai tenaga. Orang yang berbuat maksiat juga pakai pikiran. Orang yang berbuat maksiat juga pasti pakai jantung, pakai darah. Dia diberikan oleh Allah kemampuan memompa, paru-paru menangkap, lalu digunakan untuk maksiat. Duh ya Allah. Saat yang sama mudah bagi Allah untuk ngambil semuanya. Demi Allah mudah. Allah kalau mau tinggal tekanannya aja diperlemah, udah nggak bisa apa-apa. Terkulai hadirin. Saya puntennya kemarin sampai ngejoprak di kolong meja itu, udah ngejoprak saja gitu karena udah nggak ada lagi tenaga. Ya Allah, latihan tiap hari. Kalau Allah mau ngambil mah enggak tuh, nggak ada yang bisa nahan, benar? Betulan. Ya saya berusaha olahraga gitu, tapi nggak nahan kalau Allah mau. Mudah-mudahan dengan kejadian ini yang saya alamin ini membuat siapapun lebih bersyukur. Bisa napas, aduh ya Allah. Bisa napas normal gratis. Bisa jantungnya berdetak normal. Pakai jantung itu dipakai di jalan Allah. Tidak usah diinfus ya. Sakit diinfus apalagi kalau yang nusuknya juga kadang suka grogi. Kalau nusuk saya teh Pak jarang sekali jadi. Ada yang ngambil darah sambil gemetercos. Ya nasib saya begitu. Harus 2 kali rata-rata diambil darah. Mungkin banyak dosa jadi harus sakit dulu. Tapi kita yang diberi normal ini benar-benar harus dipakai taat nih. Gampang bagi Allah. Kasih virus, kasih bakteri. Gak ada yang jago, gak ada yang hebat, gak ada yang terlatih, gak ada yang perkasa, tidak ada yang kuat, tidak ada. Yang ada cuman satu saja. La haula wala quwata illa billah. Cuman itu. Mau seterlatih apapun kalau Allah mau ambil. Mau sejago apapun, misalkan ada yang jagoan di antara kita, kalau Allah mau selesai saja. Hikmahnya jangan pernah merasa dengan makan ini saya jadi sehat. Enggak. Sehat datang dari Allah. Dengan latihan saya jadi kuat. Tidak. Kuat itu datang dari Allah. Dengan saya diet saya jadi fit. Tidak. Fit itu datang dari Allah. Dengan gigih maka saya jadi pinter. Tidak.
pinter tuh dari Allah ya. Dengan makan obat ini saya jadi sembuh. Tidak, sembuh itu dari Allah. Kita sempurnakan kewajiban ikhtiar kita, tapi jangan sampai menuhankan ikhtiar. Tuhan kita Allah, penguasa kekuatan itu hanya Allah. Kita semua la haula wala quwata illa billah. Kata dokter saya nggak boleh banyak bicara ya, nurut sekarang. Terima kasih hadirin, semoga ada hikmahnya. Mohon ya, terima kasih kepada yang mendoakan. Sekarang semuanya harus banyak bersyukur, diberi nafas, diberi umur, diberi kesempatan beribadah. Sekian dari A, silakan Ustadz Mulyadin melanjutkan. Maaf kepada orang tua murid kemarin yang tidak bisa ditemui wisuda SMP. Tapi katanya wisuda tersedih ya, karena sayanya hanya pakai telepon aja, seperti yang mau meninggal lagi. Ya semua ada hikmahnya, tidak ada yang kebetulan. Mudah-mudahan jadi amal bagi semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari A, dilanjutkan Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Saya nggak salaman dulu ya. Makasih ya. Katanya nggak boleh salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Guru kita sudah lebih baik ya. Alhamdulillah tadi sudah bisa menyampaikan ilmu dan tausiahnya kepada kita. Kita doakan terus semoga berangsur jauh lebih pulih, lebih sehat lagi, sehingga bisa lebih banyak lagi untuk berdakwah dan menyampaikan ilmu bagi kita semua. Dan juga apa yang kita dengar tadi, semoga kita mendapatkan ilmu dan hikmah yang luar biasa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang mendapatkan hikmah sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Di antara kata-kata khairan katsira, kebaikan yang banyak, itu adalah ketika dalam kehidupan kita, baik yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, itu jadi ilmu dan pengalaman. Usia boleh sama, waktu boleh sama, tapi ilmu bisa berbeda karena kemampuan dari mengambil pelajaran atau hikmah yang dilewatinya. Termasuk yang didengar tadi, AA yang sakit, kita dapat hikmah dari sakitnya AA ini, dapat ilmu. Kita yang diberi sehat oleh Allah bisa semakin bersyukur dengan kesehatan kita. Kalau kita pergi ke rumah sakit, kita akan bisa tambah syukur betapa sehat ini sangat mahal dan sehat ini sangat berharga dalam hidup kita. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan dua hal yang magbunun, ya, kadang-kadang manusia itu lalai melupakan. Apa? As-sihah wal faragh, sehat dan waktu luang. Kita kadang menyesal ketika kita kurang optimal ibadah, kurang sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, kurang optimal kita mengabdi kepada Allah ketika sudah sakit atau ketika sudah tua. Jadi Al-Kisah, ada seorang bapak yang menulis tentang kehidupannya. Dia ketika muda menghabiskan waktu dengan sia-sia, ketika bekerja habiskan waktu dengan bekerja siang malam untuk dapat harta. Harta sudah banyak, kendaraan banyak, melimpah, dia sudah tua dan sakit-sakitan. Karena sudah tua, harta yang dicari dikejar bertahun-tahun tidak bisa dinikmati.
Karena mau makan tidak bisa banyak yang dimakan, sudah banyak pantangan dan larangan dari dokter. Mau pergi gak bisa jauh-jauh, karena pergi jauh sedikit sakit. Mau ke masjid saja sudah tidak kuat, Masya Allah ya. Jadi dia menyesal. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Alhamdulillah kita dapat ilmu dari AA tadi, kita bersyukur dengan kesehatan ini. Salah satu syukur dari hamba Allah yang terbaik adalah nikmat itu jadi jalan dekat dengan Allah. Jadi kalau kita nikmat diberi sehat, maka kita jadikan jalan sehat ini dekat dengan Allah. Atau siapapun yang sedang diuji sakit, maka sakit pula jalan dekat dengan Allah. Itulah kita berusaha mencari hikmah. Seorang sahabat bahkan didoakan khusus oleh Rasul, ya Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dengan agama dan berikan kemampuan dia untuk membaca atau memperoleh hikmah. Ini pula yang mestinya kita minta kepada Allah, agar kita diberikan oleh Allah pandai mendapatkan hikmah dari setiap kejadian. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, sekali lagi semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada guru kita, juga kepada kita semua, sehingga di Ramadan ini kita bisa optimalkan ibadah kita, kita bisa optimalkan mengabdi kita kepada Allah. Karena kalau sedang sakit tentu saja tidak bisa seoptimal ketika kita dalam keadaan sehat. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, ada sebuah ungkapan dalam menurut seorang ulama tentang rumus kehidupan ini ya. Yang pertama kata beliau, manusia itu akan segan kepadamu sesuai dengan kadar takutmu kepada Allah. Jadi manusia itu akan mencintai juga, lanjutannya, manusia itu akan mencintaimu sesuai dengan kadar cintamu kepada Allah. Manusia pun akan sibuk menolong urusanmu ketika engkau menurut kesibukan atau melakukan kesibukanmu kepada Allah. Ini menurut Yahya bin Mu'az dalam kitabnya. Jadi kalau kita ingin mengukur seberapa dekat diri kita dengan Allah, kita hitung seberapa dekat upaya kita untuk mendekat kepada Allah, seberapa sering upaya kita mendekat kepada Allah. Jadi ungkapan ulama ini luar biasa ya. Kalau kita ingin melihat bagaimana kedudukan kita dengan Allah, di sisi Allah, maka lihat kedudukan Allah di hati kita. Nah, Ramadan ini adalah sarana meningkatkan ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah. Sehingga banyak amal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan amal kita di bulan Ramadan ya. Di balik segala amal yang banyak itu, saya ingin memotivasi diri saya dan juga sahabat-sahabat sekalian, para pendengar dimanapun berada, untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan ini syahrul Quran. Syahrul Ramadana unzilal fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran yang dia akan menjadi petunjuk, hudan, petunjuk, wabayyinat minal huda wal furqan, menjadi penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ada beberapa fungsi. Satu lewat ayat ini ya, satu menjadi hudan, petunjuk. Namanya petunjuk adalah yang mengarahkan kita agar tidak tersesat. Ada petunjuk jalan, kata jalan yang tidak tahu, tapi ada petunjuk kita lebih nyaman melakukan itu. Pergi ke hutan tidak tahu arah, tapi bawa kompas penunjuk jalan sehingga kita tahu jalan pulang. Kita akan nyaman pulang. Nah, hidup kita juga sama seperti kita melewati hutan belantara, melewati jalan yang kita belum tahu, tetapi kalau kita memegang petunjuknya, insya Allah kita akan sampai dengan selamat ke tempat yang dituju. Hudal linnas wa bayyinati minal huda. Kemudian Al-Quran itu bayyinat minal huda, penjelas dari petunjuk. Maksudnya bagaimana?
ada sebagian menyampaikan bahwa Al-Quran itu saling melengkapi, saling menafsirkan dari satu ayat-ayat lain, dari satu surat ke surat lain. Maka para ulama menyebutkan ada tafsir bil ma'thur, tafsir yang ditafsirkan dengan Al-Quran maupun hadis. Ada yang ditafsirkan satu ayat oleh ayat berikutnya. Ya, contoh Al-Baqarah di paling awal tuh, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat, dan seterusnya. Siapa orang muttaqin ditafsirkan di ayat berikutnya, yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat, yang dia menginfakkan hartanya, yang beriman kepada yang gaib. Itu tafsir yang ditafsirkan ayat dengan ayat. Ada juga tafsir ayat dengan ayat di surat yang berbeda. Ada di ayat di surat yang sama, di surat yang berbeda. Ketika Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah diberi nikmat oleh Engkau atas mereka. Siapa orang diberi nikmat? Ada tafsirnya di surat An-Nisa. Siapa yang diberi nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin was-solihin was-suhada wa hasuna ulaika rafiqa. Dia adalah para nabi, para siddiqin, para sahabat, para syuhada, para solihin. Itulah orang-orang yang diberi nikmat. Ayat dengan ayat. Itu wabayyinatin minal huda wal furqan, juga Quran pembeda. Pembeda apa? Bainal haq wal batil, benar dan salah. Kita tuh sebenarnya kalau mempelajari Quran sudah lengkap hidup kita, karena kita dikasih tahu ini yang benar tinggal diikuti, ini yang salah jangan diikuti. Jadi panduannya sudah jelas nih, tinggal bagaimana kita mengikuti, mau mengikuti atau tidak. Terlebih di bulan Ramadan, maka interaksi dengan Al-Quran kita harus ditingkatkan. Rasulullah SAW juga hampir setiap tahun di bulan Ramadan itu membacakan bacaan Al-Qurannya di depan malaikat Jibril. Jadi bacaan Rasulullah adalah bacaan sebagaimana diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Dan itu dimurojaah, diulang, dibaca di depan malaikat Jibril. Ya. Kalau para ulama bagaimana mereka juga begitu luar biasa, sungguh-sungguh di bulan Ramadan untuk mendekat dengan Al-Quran. Ya, bahkan zikir yang paling utama, ya, afdhalu zikri tilawat Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Zikir apapun bagus tentu saja, tetapi baca Al-Quran akan menjadi afdhalu zikir yang terbaik. Dan dengan zikirlah hati akan tenang. Ya, ini ayatnya jelas. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Para sahabat sekalian, para pendengar dimanapun berada, demikian pula yang dipraktekkan oleh salafus saleh radhiyallahu anhu. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang memberi contoh dan teladan bagi kita bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Para sahabat yang hidup di bawah naungan Al-Quran, mereka sungguh-sungguh tiap hari berinteraksi dengan Al-Qurannya. Apakah itu mulai dari tilawah, mulai dari tadabbur, mulai dari mempelajari Al-Quran, mendalaminya, sampai juga mengamalkannya. Ini ada beberapa tulisan bagaimana para salafus saleh dulu bersungguh-sungguh, ya. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semua, termasuk buat yang berbicara ini. Mereka memberikan teladan di bulan Ramadan begitu intensif bersama Al-Quran. Rasulullah SAW sendiri menyetorkan hafalan kepada Jibril di setiap malam di bulan Ramadan. Az-Zuhri rahimahullah berkata, apabila telah masuk bulan Ramadan, sesungguhnya ini adalah kesempatan untuk Al-Quran dan memberi makanan. Maksudnya makanan hati dengan Al-Quran. Maka Imam Malik rahimahullah, apabila telah datang bulan Ramadan, bahkan beliau khusus menutup majelis hadis untuk memperbanyak majelis Quran. Kita ingat dan kita tahu Imam Malik ini seorang
ulama mazhab, ya. Kita kenal mazhab Maliki. Beliau hafal ribuan hadis dan menafsirkan banyak hadis. Tetapi di bulan Ramadan khusus majelis hadisnya dia tutup dulu, mengkhususkan untuk mempelajari, untuk membaca, untuk mengulang hafalan Quran, untuk memperdalam Quran di bulan Ramadan. Qatadah rahimahullah, Qatadah ini seorang tabi'in, pada bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Nah, berarti semalamnya bisa 10 juz, ya. 3 malam, bahkan di 10 terakhir hampir setiap malam dia menyelesaikan bacaan Al-Qurannya. Ini gak kekejar sama kita, ya. Tapi sudah pasti kalau bisa semalam 10 juz berarti sudah pasti hafal, ya. Jadi bacanya sudah ada di hatinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain kita membaca, mulai juga menghafal boleh, ya. Kalau di kesempatan ini luar Ramadan agak jarang kita menghafal, di bulan Ramadan mari kita menghafal. Mulai untuk menghafal. Kalau kita orang tua, mungkin Bapak Ibu yang kita susah hafal, pabelit, ya. Sekarang nambah ayat yang kemarin lupa, sekarang nambah 2 yang kemarin 3 hilang lagi. Waduh. Nah, kita cita-cita punya anak untuk bisa juga menjadi penghafal Al-Quran itu lebih baik, ya. Jadi ajari anak kita Al-Quran. Kita senang ketika anak kita berprestasi secara duniawi, ketika anak kita rankingnya bagus, nilainya bagus, ya. Dan khawatir ketika nilainya tidak sesuai, aduh anak ini nilainya jelek, nilainya buruk, maka gelisah. Harusnya kita lebih gelisah kalau anak kita jauh dari Quran, anak kita tidak bisa baca Quran atau tidak hafal Quran. Setuju, Pak? Nah, begitu. Mudah-mudahan ini bisa membuka hati kita bisa bersama-sama untuk mengkaji Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Yang kedua, Al-Qatadah juga mengatakan, apabila engkau mentaati Allah dalam kesendirian, Dia akan memperbaiki hatimu, baik engkau berkehendak ataupun tidak. Ya, tentu saja kita sudah banyak diajari oleh guru kita di sini, niatnya karena Allah membaca Al-Quran. Kalau bukan karena Allah rugi sekali, gak akan bernilai, ya. Bulan Ramadan ini ada 2, ada yang amalnya bernilai, disebut dengan orang yang beruntung tentunya, ada yang amalnya nihilisme, ya, tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Ketika satu penyebabnya tujuannya karena bukan Allah. Tujuannya bukan karena Allah, tidak bernilai dari setiap amal-amal kita sekalipun amalnya besar. Maka ini harus terus hati-hati, setiap amal kita harus kita kaitkan dengan Allah, tujuannya karena Allah dan untuk Allah semata. Sampai sini dulu, ada penelpon Kang, silakan. Baik, kami undang Anda sahabat MQ untuk bergabung bersama kami. Silakan bagi Anda yang ingin bersilaturahim, akses 022-201-7076, 022-201-7076, dan bagi Anda yang berada di luar Indonesia, silakan tambahkan kode area 62-22-201-7076. Baik Ustaz, silakan dilanjutkan terlebih dahulu. Ya, kalau ada yang masuk silakan, ya. Baik. Jadi dalam rangka meningkatkan hafalan tadi, ya, hafalan, bacaan, dan juga interaksi dengan Al-Quran, insyaallah Baitul Quran ini ada menyelenggarakan karantina tahsin Ramadan, ya, 19 sampai 25 Juni 2016. Sekarang tanggal berapa? 17, ya. Nah, masih ada 2 hari lagi yang belum mendaftar, dan ini khusus untuk tingkat pelajar SD sampai SMP, mulai dari kelas 4 sampai kelas 9, berarti sampai kelas 3 SMP. Manfaatkan nih adik-adik yang liburan, ya. Tanggal 18 itu semua sudah bagi rapot insyaallah, ya. Jadi libur mulai tanggal 19 masuk pesantren. Ini yang sanlat, ada sanlat tanggal 27 sampai 29 di DT padat, ya. Targetnya 1200, sudah lebih dari 1200, sekarang sudah hampir 1500. Jadi panitia harus menutup. Nah, yang gak kebagian sanlat, ikut aja karantina tahsin, ya. Saya alumni karantina, sangat manfaat. Saya ikut pernah karantina tahfidz, alhamdulillah.
Sangat manfaat karena jadi termotivasi untuk terus mau mendekat dengan Al-Quran, terus mau untuk menghafal. Ya, walaupun tentu saja, wah mana mungkin bisa langsung hafal dalam beberapa hari, dalam sebulan. Memang menghafal itu seumur hidup. Ya, rumusnya memang seumur hidup, tidak bisa sekali menghafal kemudian hafal selamanya, tidak bisa. Kita memiliki keterbatasan otak. Tetapi menambah hafalan ziyadah saja itu udah bagus. Sudah gitu ya, dipelihara ya, kita upayakan untuk bisa mungkin walaupun lebih berat tentunya. Jadi, tapi sedikit-sedikit kita jaga, kita pelihara, itu sangat membantu. Baik Ustaz, sudah ada yang terhubung Ya, bersama silakan. kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, tampaknya terputus dan kami pun akan kembali undang Anda sahabat MK di 0222017076. Silahkan Ustaz untuk dilanjutkan. Ya, sekali lagi pelaksanaannya 19 sampai 25 Juni ya untuk pelajar SD, SMP. Sekali lagi manfaatkan ini. Kunci membaca Al-Quran itu harus benar, maka harus belajar tahsin ya. Materinya tentang diniyah, belajar akidah, fikih, akhlak, ini selingannya tidak full Al-Quran ya. Kemudian materi tahsin ada yang bersifat klasikal dan bersifat halaqah, kelompok, karena nanti berbeda-beda kemampuannya ya, dasarnya berbeda. Ada pembiasaan ibadah, kemudian juga pembiasaan ibadah dan pembiasaan tentunya interaksi dengan Al-Quran ya. Sepanjang karantina ini dididik untuk tidak lepas dari Al-Quran, sampai tidurnya pun udah Quran lah gitu ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu berinteraksi dengan Al-Quran. Materi-materinya motivasi tentang Al-Quran, kesungguhan untuk belajar Quran, keutamaan orang yang belajar Al-Quran, itu akan membantu. Silahkan untuk bisa bergabung ya. Masih ada Kang? Sudah ada yang masuk? Baik, sudah ada yang bergabung bersama Silakan. kita. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan sahabat siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Nelis di Ciparai. Ibu Nelis di Ciparai, silahkan. Ya, ini mau bertanya. Anak saya kan udah 13 tahun sekarang teh. Sekarang teh jadi nggak mau ngaji itu ke masjid. Padahal lagi SD kan dia rajin gitu ngaos nanti. Iya. Sekarang jadi nggak mau, itu kenapa ya? Saya teh udah nasehatin gimana gitu, harus banyak ngaji gitu. Tapi dia jadi berubah begitu. Sholat suka ditinggalkan gitu. Usianya berapa sekarang Bu? 13 tahun. 13. Sudah Dia SMP minta berarti ya? itunya apa, gimana gitu cara menasehatinya. Baik ya Bu. Ya, ya terima kasih. Iya, Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mungkin problem ibu hampir sama dengan program ibu-ibu lain yang banyak ya. Anak-anak itu kalau waktu SD pada ke masjid, sehingga lumayan lah belajar ngaji, punya ilmu dasar, minimal baca Quran bisa, sholat bisa. Tapi begitu masuk SMP, kita sebut usia ABG gitu ya, sudah mulai tuh jarang ke masjid. Tidak sedikit juga masjid-masjid yang hanya memfasilitasi pembelajaran buat anak-anak TK dan SD saja. Ya, ini pengalaman banyak masjid ada pengajian tuh, pengajian anak-anak gitu ya, sore pada ngaji. Begitu SMP tuh los. Ini PR bersama ya, saya juga memikirkan ini gimana nih ya di lingkungan, di masyarakat. Kalau waktu SD tuh benar mereka pada ke masjid. Walaupun ada juga yang ke masjidnya taraweh yang hanya main-main gitu ya, main petasan sebagainya. Tapi mau dah ke masjid. Pokoknya udah SMP apalagi SMA banyak yang tidak ke masjid lagi. Dulu mah ramai anak-anak, kok sekarang sepi. Udah pada SMP gitu ya. Nah, ini mungkin perlu di beberapa masjid juga tidak hanya pengajian TPA untuk anak-anak SD, kan TPA ataupun belajar Iqra untuk anak SD banyak lah, hampir tiap masjid di masyarakat kita. Tetapi untuk yang anak SMP, SMA ini jarang sekali. Ya, mudah-mudahan bisa digagas nih di masjid-masjid supaya anak-anak kita tidak lari kemana-mana. Kalau dia nggak nemuin lingkungannya di masjid, maka dia cari lingkungan lain pasti. Ya. Dan sudah
SMP, SMA, dia sudah cari identitas. Ya kecuali kalau di pesantren, sekolahnya boarding school seperti di SMP, DT, SMK, SMA, itu terjaga. Tapi kalau di luar yang justru lebih banyak seperti putra ibu ini, begitu Bu. Rada susah ya. Nah, jadi satu, mulai dari, ini sudah bagus sebenarnya Bu, mulai dari SD ditanamkan. Ini juga lagi rame, ini dibahas di medsos juga ya, tentang masjid ramah anak. Karena ada beberapa masjid, mungkin juga tidak salah, ketika merasa terganggu oleh anak-anak, maka anak-anak tuh gak boleh ke masjid. Ya ada di satu masjid tuh disegel pokoknya, anak-anak tidak boleh masuk masjid. Karena boleh jadi di masjid juga ada yang main-main, sehingga orang tua terganggu, itu tidak boleh ke masjid. Kalau ke masjid dan terdengar saja ngobrol, diomelin, dimarahin. Sehingga anak-anak tuh, aduh si bapak pada kejam gini, dari kecil udah dilarang ke masjid, sampai besar tuh gak mau ke masjid. Nah ini perlu strategi Bu ya. Satu, harusnya didampingi oleh orang tuanya, anak dibawa ke masjid dan dampingi orang tuanya supaya gak main-main ya. Yang kedua, difasilitasi, memang harus difasilitasi ya, di masjidnya difasilitasi dengan baik gitu. Jangan sampai kemudian hanya sekedar main-main ya. Dan tentu saja dipahamkan supaya mereka paham bahwa tujuan ke masjid untuk ibadah, bukan main-main. Nah kalau itu udah tertanam jiwa masjid, mau ke masjid, itu insya Allah sampai besar nih ya. Nah buat kasus seperti ibu ini ujian Bu, boleh jadi sama, menghadapi yang sama yang lain. Terus saja, kita nggak boleh menyerah. Udah disuruh susah, disuruh sholat susah, udahlah gimana kamu aja. Ini nggak boleh Bu, ini anak kita ya. Terus aja kita jangan sampai kalah, suruh aja terus untuk datang ke masjid. Kalau hari ini belum, mungkin besok, kalau besok belum, mungkin lusa. Terus aja disuruh. Selain tentu kita sangat harus bergantung kepada Allah, minta Allah untuk membalikkan hatinya. Kalau dia susah sholat, susah ke masjid, bagi Allah sangat mudah untuk membuat hatinya mau ke masjid, mencintai masjid, sangat mudah. Maka upaya doa kita juga harus lebih luar biasa. Kalau cita-citanya luar biasa, amalnya harus luar biasa. Kalau kita ingin anak kita jadi orang hebat yang soleh, maka amal kita, doa kita juga harus lebih hebat dan soleh juga. Begitu Bu. Masih ada Kang yang lain, silakan. Baik, sudah terhubung bersama kita dari Tasikmalaya, ada Bapak Iman yang telah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tampaknya terputus, dan kami masih mengundang Anda sahabat MQ di 0222017076. Silakan dilanjutkan terlebih dahulu Ustaz. Iya. Dalam kitab Nasahihul Ibad disampaikan bahwa kenapa kita harus sibuk dengan kebaikan? Karena ketika kita sibuk dengan selain kebaikan atau tidak sibuk dengan kebaikan, maka kita sibuknya akan dengan maksiat ya. Siapa sibuk mengumpulkan harta, pasti dia tidak sibuk dengan pasti dia akan sibuk mengumpulkan harta yang tidak halal. Ini kata dalam kitab Nasihul Ibad. Kemudian siapa yang sibuk menebar manfaat, maka dia akan gemar melakukan kebaikan dan membantu yang lain. Dan siapa yang sibuk dengan ibadah, kualitas ibadah, maka dia akan gemar mencari ilmu. Karena pupuknya ilmu ibadah adalah ilmu. Ibadahnya benar kalau ilmunya benar. Kalau kita ingin ibadah kita berkualitas, maka ilmu kita harus berkualitas. Baik Ustaz, silakan kembali terhubung. Ada hamba Allah dari Cileunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu. Ustaz, saya mau tanya, kalau ada yang meninggal non muslim, di masjid daripada ngaji tadarusan ya, terus minta diumumin di masjid, itu bagaimana hukumnya? Yang pernah saya dengar dulu juga ya, kalau masjid itu nggak boleh pakai pengumuman katanya ya, tapi itu mah padahal bukan non muslim diumumkan di masjid, itu bagaimana menurut Bapak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana mengumumkan yang meninggal non muslim di masjid ya. Masjid ini punya etika tersendiri. Ya, tidak seperti tempat lain. Masjid ini rumah Allah. Masjid ini tempat yang khusus untuk ibadah. Jadi Rasul bersabda,
innama buniyal masjid lima buniyalahu. Dibangun masjid itu untuk sesuatu yang bisa membangunkan di dalamnya, artinya menghidupkan masjid itu sendiri. Untuk apa masjid dibangun? Lita'abud, yang utamanya untuk ibadah kepada Allah. Maka segala sesuatu yang urusan dengan ibadah itu boleh dilakukan atau harus dilakukan di masjid, yang selain ibadah tidak di masjid. Ya, jadi sholat sudah pasti, baca Quran, zikir, majelis ilmu, silaturahmi itu boleh di masjid dan memang harus di masjid, ya, lebih utama di masjid. Tetapi juga ada beberapa larangan yang itu mungkin boleh di luar tetapi tidak boleh di masjid. Salah satunya pengumuman, ya. Zaman Rasulullah spesifik memang mengumumkan barang yang hilang. Jadi ada sahabat yang barangnya hilang, dia umumkan di masjid, "Woi sahabat semua, saya kehilangan barang ini." Kata Rasulullah, "Semoga tidak ketemu." "Kenapa ya Rasul?" "Jangan kau umumkan di masjid." "Aduh, mohon maaf, itu suka di kampung mah Bu, Pak, dulu diumumkan begitu. Saya hilang sendal sebelah, diumumkan pakai speaker." Atau satu kampung ributnya. Setidaknya itu 17 Agustusan diumumkannya di masjid. "Malam ini pertandingan gapleh." Gitu. Aduh, catur RT 2 lawan RT 3 itu di masjid diumumkan. Nah, kalau untuk yang berkaitan dengan masjid boleh pengumuman, misalkan hari ini ada pengajian, silakan ditunggu, itu boleh. Hari ini ada tadarusan, ibu-ibu mangga kumpul di masjid, boleh. Itu masih menghidupkan masjid, dibangun untuk tujuan pembangunan masjid sendiri, yaitu memakmurkan masjid. Tetapi kalau yang tidak berkaitan, sebaiknya tidak boleh. Ya, itu. Yang kedua, tidak boleh nagih hutang di masjid. Jadi ada Rasul sedang zikir, di belakang sahabat ribut. Yang satu nagih hutang, yang satu kekeh belum ada. Ribut nih, "Ayo bayar." "Can ayo bayar, belum ada." Kata Rasulullah, "Siapa yang tadi?" "Saya Rasul." "Potong hutangmu setengahnya." "Kenapa tagih di masjid?" Gitu. Sampai dianggap lunas setengahnya tuh, ya. Jadi Pak, kalau punya hutang masuk masjid aja, ya. Minimal setengahnya tuh sudah dibayarin, ya. Kenapa dia nagih di masjid, ya? Dan biasanya nggak berani yang nagih ke masjid, nunggunya di luar. Pas di luar langsung ditagih, tetap aja 100% ditagihnya, ya. Ini termasuk yang tidak boleh. Ada yang masuk lagi kah? Baik, sudah ada yang masuk kembali Ustaz. Ya, Kita terakhir, akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan sahabat siapa di mana? Dari hamba Allah di Jogja, Pak. Di Yogyakarta. Baik, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu di Jogja? Iya betul. Ya, alhamdulillah. MKFM Jogja ya? Iya. Iya, terima kasih Ibu. Gimana Ibu? Iya. Di dalam bulan Ramadan ini kan kita menggerakkan tadarus ibu-ibu. Nah, di mana di tempat kami itu banyak sekali mayoritas ibu-ibu sudah di atas 60 tahun tadi. Alhamdulillah udah tua-tua tapi semangatnya luar biasa. Cuman di dalam membacanya itu masih sering tertatih-tatih. Ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk beliau-beliau itu bisa benar. Namun berkali-kali itu masih sering salah. Lah, daripada nanti beliau itu patah semangat kemudian tidak mau tadarus, lah saat kita benarkan itu kok masih salah, terus saya bilang gini, alhamdulillah udah bagus, walaupun dalam hati saya mengulangi ayat-ayat tersebut karena saya takut karena itu salah. Namun beliau saya anggap misampun, besok diulangi lagi. Itu yang pertanyaan yang pertama. Ya, yang kedua, dalam tadarus itu kan kita harus tahu artinya ya Pak ya. Tapi kalau kita tadarusnya kan misalnya satu malam itu kita satu juz, itu boleh nggak mengartikan satu ayat kemudian kita sampaikan ke ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, ini luar biasa sekali pertanyaannya. Satu, bagaimana kan Ramadan ini musim tadarusan, gitu ya. Wah, hampir di mana-mana di masjid-masjid tadarusan. Mayoritas sih ibu-ibu, kalau bapak-bapak ada juga, cuman memang tidak sebanyak ibu-ibu ya. Tadarusan tuh ya. Kenapa Bu pada tadarusan? Mumpung Ramadan, katanya mumpung musim. Jadi semusim sekali, mestinya tidak hanya Ramadan ya. Tapi ini bagus sekali
karena ini upaya interaksi kita dengan Al-Quran dan memang lebih khusus di bulan Ramadan. Bagaimana pertanyaan ibu? Ini pada tadarusan ibu-ibu tapi bacanya ada yang belum benar, belum tepat ya. Tentu saja kewajiban pertama kita belajar dengan baik, dengan benar. Itu yang pertama. Namun itu juga tidak mudah, sehingga perlu proses. Terus bagaimana? Atau bacanya jadi gak benar, lebih baik tidak baca daripada bacanya salah. Itu juga salah. Ya, Rasulullah SAW ini dalam hadis yang sangat masyhur tentang Al-Quran, alladzina mahiruna bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, artinya makharijul hurufnya tepat, tajwidnya benar, membacanya dengan tahsin, falahu ajron, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan disertai oleh malaikat yang diberkahi. Jadi yang bacanya benar tuh dinaungi malaikat. Walladina yatata'u bithiqali lisanihi, tapi yang bacanya susah karena sulit lidahnya. Bahasa Al-Quran itu turunnya bagi orang Arab, yang boleh jadi lisan kita yang non Arab berbeda dengan lisannya orang Arab. Beberapa daerah tertentu bisa ketahuan bukan lisan Arab. Orang Sunda ketahuan bukan orang Arab, karena begitu bilang huruf fa tidak bisa. Kai patak puruna, orang Sunda pak tidak bisa fa gitu ya. Itu beberapa orang Jawa rada susah, maaf Bu ya, wong Jogja itu rada susah bilang ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin susah, ngalamin lagi ya. Orang Sumatera susah bilang ro, dia bilangnya ra. Tapi karena itu bithiqali lisani, karena memang susah lisannya. Atau ada juga orang yang memang sudah sepuh seperti ibu sampaikan tadi, sehingga bacanya juga sudah susah. Aduh, sudah susah. Sudah dikasih tahu, sudah diberitahu, sudah dilatih, tetap aja susah. Ya tidak apa-apa. Falahu ajron, kata Rasulullah, tetap dia dapat 2 pahala, 2 kebaikan. Apa 2 kebaikannya? Dia membaca Al-Quran, berarti yang dibacanya adalah kitab Allah, itu jadi kebaikan. Ya, yang kedua, dia mau bersungguh-sungguh untuk membacanya, walaupun tentu salah. Yang kesalahannya tentu bukan disengaja, tapi karena memang kesulitan dari lisannya tadi. Tetap dapat 2 kebaikan. Jadi gak apa-apa Bu, lanjutkan saja tadarus ya. Jangan sampai karena bacanya juga ada belum benar, lebih baik tidak tadarus aja. Itu yang salah. Terus aja sambil diperbaiki, terus saja. Kalaupun belum bisa diperbaiki, insya Allah niat dan tujuannya tetap menjadi baik di hadapan Allah. Saya belajar bahasa Arab, ternyata bahasa Arab itu bahasa di dunia yang paling mudah oleh siapapun bisa dipelajari. Oleh negara manapun. Ya, orang Cina, orang Indonesia, orang Amerika, orang Eropa, orang mana saja membaca Al-Quran, itu nyaris sama terdengarnya. Beda dikit-dikit karena logat daerahnya, itu menjadi hal yang sangat dimaklumi. Begitu ya. Pertanyaan kedua ibu, tadi yang berarti yang terakhir ya, bahwa bagaimana kalau ini baca Quran tapi tidak ngerti artinya? Boleh nggak baca terjemahnya? Tentu boleh Bu. Sekarang sudah banyak Quran yang diterjemah. Ada yang terjemah per kata, ada terjemah per ayat, ada terjemahnya langsung per juz. Pokoknya dibaca saja terjemahannya, nggak apa-apa ya. Karena bukan bahasa kita sehingga kita tidak paham. Kita baca terjemahnya boleh. Atau tidak paham sama sekali karena memang berbahasa Arab, membaca saja Al-Quran itu akan memberi ketenangan dan ketentraman bagi kita, dan juga memberikan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Maka teruslah, kalau di masjid kita ada tadarus lanjutkan ya. Kita punya hanca tilawah, selesaikan targetnya, kejar agar bisa hatam. Mungkin bisa juga hatamnya lebih dari 1 kali di bulan Ramadan ini. Kita manfaatkan kesempatan dan waktu luang, waktu sehat dan waktu yang memungkinkan, usia yang Allah berikan ini untuk dekat dengan Allah, khususnya dengan Al-Quran. Demikian para pendengar yang budiman, sebagai penutup sekali lagi informasi bagi yang berminat untuk karantina tahsin Ramadan, silakan bisa ke 0878 250 2-nya 4 kali 2225 ya. Sekali lagi
0878 250 250, duanya 4 kali 22225, atau 0819 10 20 60 60, 0819 10 20 60 60 ya, ke Baitul Quran Pesantren Darut Tauhid. Demikian para pendengar yang budiman, semoga ada manfaatnya. Juga sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang ada di Masjid Darut Tauhid, terima kasih. Semoga duduknya kita digolongkan itikaf dan amal soleh di hadapan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma gfir lana dunubana wali walidayna warhamhum kama rabbawna sigara, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Ya Rabbana, berikan kepada kami kemampuan untuk beramal sebanyak mungkin di bulan Ramadan ini. Berikan kepada kami kemampuan untuk berbuat kebaikan, agar kami memiliki bekal saat pulang kepadamu, agar kami cukup amal saat kembali kepadamu, agar kami cukup amal soleh saat kau panggil kami kepadamu, ya Allah. Ya Rabb, hanya kepada Engkau lah kami memohon. Dekatkan kami dengan Al-Quran, jadikan Al-Quran cahaya dalam hidup kami, petunjuk dalam langkah kami. Al-Quran jadikan jadi penuntun kami dan tidak penuntut di akhirat nanti, ya Allah. Ya Rabbana, jadikan keluarga kami keluarga yang ahlul Quran, ya Rabb. Cahayai dan sinari rumah tangga kami juga dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, wabil khusus bagi guru kami dan siapapun yang sedang diuji sakit, orang tua kami, ya Allah, sehatkan, sembuhkan, ya Allah. Jadikan sakitnya penggugur dosa, pengangkat derajat dan kemuliaan, ya Rabbana. Allahumma asfi mardahum, Allahumma asfi mardahum, Allahumma asfi mardahum. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.